Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Pingli. Kali ini di video ini ya, Pingli akan membahas tentang beberapa soal TIU yang menurut Pingli 80% keluar ya. Jadi tolong nanti di dalam video ini jangan di skip biar teman-teman bisa memahami. Siapa tahu besok banyak yang keluar. Ya, sudah terbukti kok soalnya. Nomor 1. Deret bilangan ya ini ya, deret angka ya. 20, 10, 30, 32, 16, 48, 50, 25 dan dua angka berikutnya adalah. Nah, di sini kita mengamati ya. Kita di sini 20 sampai 10 ini berapa? Dibagi 2 ya. Bagi 2. Lalu 10 jadi 30 kita kali 3. Terus 30 jadi 32. Ini kita kurangi kita tambah dengan 2. Terus 32 jadi 16. Kita bagi dengan 2. Nyata kok kembali lagi ke sini. Berarti kan dia konsisten ya. Konsisten. Berarti ini kali 3 tambah 2 bagi 2. Berarti otomatis di sini kali 3. Nah, kali 3 berarti 25 dikalikan 3 75. Nah, setelah kali 3 ini berapa? Apa? Tambah 2. Berarti ini nanti kita tambahkan dengan 2. Tambah 2 77. Jawabannya adalah. Oke, nomor selanjutnya ya. 1, 3, 2, 5, 7, 6, 9 dan seterusnya. Nah, kita mengamati di sini polanya kok naik turun. Biasanya di sini loncat ya. Nah, loncatnya itu berapa ya? Kita ira-ira sendiri. Kalau di sini loncatnya satu angka, melewati satu angka, lalu angka berikutnya kok ternyata kok penambahannya jelek, berarti kita ganti. Loncat 2 ya, dari 1 sampai 7. Oh, terlalu besar. 1 sampai 5. Terus 5 jadi 9. 9 jadi 13. Nah, di sini kan penambahannya ini kan plus 4. Ini juga plus 4. Ini juga plus 4. Oke, berarti benar ya. Nah, sekarang 3. 3 jadi 7. 3 jadi 7 ini plus 4 ya. Plus 4 berarti kan ini nanti 7 juga tambah 4. Jadinya 11. Ini gini. Lalu berarti ini juga sama. Dari 2 jadi 6, ini tambah 4. Berarti kan 6 tambah berapa? Juga tambah 4. Jadinya 10. Jawabannya adalah B. Atau misalkan teman-teman punya pemikiran lain, coba. Itu tadi pemikiran yang pertama ya teman-teman. Jadi biar bisa untuk referensi. Nah, sekarang kalau seperti ini 1 1 3 2 terus 5 7 6. Coba teman-teman amati dulu. Yang berubah itu apa? Yang berubah itu 32. Harusnya kan 2 3. Ini dibalik. Nah, angka 4 hilang. Jadi 5 ya. Terus di sini 76. 76 harusnya kan 6 7. Ini kan urut 1 2 3 5, 6, 7. Harusnya kan 8. 8-nya hilang. 9, 10, 11. Karena di sini polanya dibalik, jadinya 11, 10. Nah, kita punya 2 referensi. Gitu ya. Jadi, banyak banget caranya untuk mendapatkan suatu nilai itu nggak harus seperti yang Pingli berikan. Jadi, siapa tahu the power of kepepet. Jadi, bisa menemukan cara sendiri. Gitu ya teman-teman. Oke, soal berikutnya. Nomor 3. 4, 7, 4, 9, 10, 11, 10 dan seterusnya. Yang tanyakan 2 angka. Nah, sekarang coba teman-teman amati di sini. Di sini kan ada angka yang sama. Nah, ada angka yang sama, ini 4, 4. Lalu 10, ini 10. Nah, kan lompat satu angka ya di sini. Berarti nanti ini lompat. Terus di sini ada 16, berarti di sini kemungkinan besar 16. Kita cari yang belakangnya 16.
otomatis jelas jawabannya E. Itu opsi yang pertama ya. Nah, kalau kurang kuat, silakan 7 jadi 9, itu kita tambah dengan 2. 9 jadi 11, kita tambah 2. Loncat 1 ya, berarti 11, kita tambah 2, jadinya 13. Betul? Nah, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut sekarang. Nomor 4. 11, 6, 22, 11, 33, 16. Angka yang ditanya 55, 26. Kita mengamati di sini angkanya kok naik turun, ya. Naik turun. Jadi, ini kemungkinan besar melompat. Coba 11 jadi 22. Terus 22 jadi 33. Oh, berarti ini menyatakan kelipatan 11. Kelipatan 11 berarti kalau setelah 33 berapa? 44. Kita amati ada enggak yang 44? Oke, jawabannya jelas A. Soalnya tidak ada pembanding lagi. Jika kurang kuat, teman-teman masih ragu, silakan. Yuk, 6 jadi 11. Ini kita tambah 5. Kita tambah 5 berarti otomatis nanti 16 tambah 5. Berapa? 21. Oke, betul. Itu. Jadi, kita harus mengerjakannya secara cepat. Soal berikutnya. Nomor 5. Kita sudah masuk ke soal cerita. Jadi ini soal cerita ya, tolong dipahami mulai soal cerita di sini nanti ke bawah videonya. Itu tolong teman-teman pahami. Itu FR yang kuat ini nanti. Umur seorang ayah saat ini adalah 20 tahun lebih tua dari anaknya. Oke, kalimat yang pertama kita susun dulu. Misalkan ayah itu A, pokoknya biasakan pemisalan ya. Anak itu B. Buatlah pemisalan seperti ini. Nah, kita olah dulu kalimat yang pertama. Siapakah yang ketemu, nama siapakah yang kita temukan pertama kali membaca soal? Umur ayah. Nah, berarti ayah. Kalimat pertama, ayah sama dengan 20 tahun lebih tua. Lebih tua kan plus dari anaknya. Anaknya itu B, berarti 2 tahun lebih tua, tambah 20. Ini kalimat yang pertama. Kita simpan dulu. Untuk saran Pingli, teman-teman buat kalimatnya seperti ini. Ya, A sama dengan atau B sama dengan. Itu aja. Biasanya kan teman-teman berpikirnya ini kita kumpulkan. A dikurangi B sama dengan 20. Nah, seperti ini ya. Itu menurut Pingli itu kurang tepat. Bukan berarti salah loh ya. Kurang tepat. Jadi jangan ya. Nanti kelamaan nanti teman-teman. Terus kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua, 12 tahun yang lalu umur ayah 3 kali umur anaknya. Jadi 12 tahun yang lalu misalkan. Nah, umur ayah sama dengan 3 kali umur anaknya. Nah, kan seperti ini sebenarnya. Karena di sini 12 tahun yang lalu berarti dikurangi dengan 12. Ini juga sama, anaknya juga dikurangi dengan 12. Jadi harus sama-sama dikurangi ya. Tidak cuma ayahnya saja yang dikurangi. Oke, sekarang kita kalikan. Atau gini aja dulu. Nah, ini kan A. Ini juga A. Kita ganti aja langsung. Nanti langsung ketemu dengan B. Jadi ganti B ditambah 20 dikurangi 12 sama dengan 3 kali B itu 3B. 3 kali negatif 12 itu negatif 36. Kemudian kita kumpulkan ya, B ditambah 8 sama dengan 3B dikurangi 36. Kita pindah ruaskan ya. Berarti di sini 3B dikurangi B sama dengan 8 ditambah 36. 3B dikurangi B, 2B ya, sama dengan 44, maka B-nya itu adalah 22. 22. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah umur anaknya itu 8 tahun yang akan datang. Tinggal tambah 8 saja. Berarti B-nya itu 30 tahun. Jawabannya adalah C.
Jadi kalau teman-teman mengerjakan soal cerita seperti ini ya, kerjakan dulu buat dulu dalam bentuk kalimat matematika per kalimatnya. Jika satu kalimat kok belum selesai, jangan pindah ke kalimat yang lain. Gitu ya. Soal berikutnya. Sebuah bangunan direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu 120 hari oleh 50 pekerja untuk diresmikan. Nah, setelah dikerjakan selama 90 hari, terjadi hujan deras dan petir sehingga pekerja libur selama 10 hari. Berapa pekerja yang harus ditambahkan agar pekerjaan tersebut dapat selesai tepat waktu? Oke, di sini kita menggunakan cara yang biasa dulu ya. Cara yang biasanya itu gini. Kita menggunakan perbandingannya ini. Perbandingan. Nah, perbandingan 120 itu untuk 50 orang. Berarti kan 120 itu untuk 50 orang. Terus setelah dikerjakan selama 90 hari, berarti tinggal berapa? 30 hari. Ya kan? Setelah berjalan selama 90 hari. Nah, dalam 90 hari itu yang bekerja berapa orang? Ya 50 orang. Gini. Lalu terus setelah itu dia libur. Libur berapa? 10 hari. Berarti kan jadinya 20 karena yang tersisa kan 20 hari. Nah, 20 hari itu berapa? X. Maka X per 50 ini perbandingan terbalik ya. Kenapa kok perbandingan terbalik? Karena kalau di sini harinya semakin sedikit, maka pekerjanya harus ditambah, dinaikkan. Sedangkan ini harinya diturunkan, pekerjanya kan harus dinaikkan. Berarti dia itu perbandingan berbalik nilai. Kita coret, kita kalikan. Berarti X sama dengan 3 per 2 dikali 50. Dapatnya berapa ini? 75. Nah, penambahannya berapa? Tadi kan awalnya 50. Awalnya kan 50. Jadi 75 berarti tambahannya berapa? Ya 75 dikurangi 50. 25. Jawabannya adalah B. Ini menggunakan cara biasa ya, sesuai konsep ya. Kalau kita menggunakan cara cepatnya, depingnya gimana? Depingnya sebenarnya mudah. Tinggal kita kurangkan semuanya saja dari sini. Nah, kita cari sisanya. Sisanya berapa? Sisanya berapa hari? 20 hari. Sisanya ini 20 hari. Nah, 20 hari itu didapat dari yang sudah kita jelaskan ini. 20 dikurangi 90 dikurangi 10. Nah, coba saya tuliskan sekali lagi ya. 120 dikurangi 90 dikurangi dengan 10. Berarti kan yang tersisa adalah 20 hari. Nah, 20 hari itu dibagi dengan liburnya. Liburnya berapa hari? 10 hari. Sama dengan 2. Lah 2 di sini adalah pembagi. Nah, pembagi siapa? Pembagi banyaknya orang itu. Jadi tambahannya sama dengan 50 dibagi 2. Jawabannya 25. Ketemu? Sama. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai deping langsung kita kurangkan semuanya saja langsung. 120 dikurangi 90 dikurangi liburnya 10 hari. Yang tersisa adalah 20 hari. Dan jangan lupa dibagi dengan liburnya. Nah ini. Dibagi dengan liburnya ini. Kalau liburnya itu 20 hari ya dibagi 20. Gitu ya teman-teman. Nah, dia sebagai pembagi. Nah, setelah ketemu pembaginya, berarti kan tambahannya itu 50 dibagi 20. Dibagi 2, maaf. Oke, silakan dipahami. Ini soal banyak yang keluar tentang perbandingan seperti ini. Soal berikutnya. Seekor kambing dapat menghabiskan rumput sebuah lapangan rumput dalam waktu 4 minggu. Jika seekor sapi mampu menghabiskan rumput di lapangan yang sama dalam waktu 3 minggu, maka berapa lama rumput
akan habis jika kambing dan sapi makan bersama-sama di lapangan tersebut. Oke, berarti di sini adalah perbandingan waktu. Perbandingan waktu. Nah, perbandingan waktu di sini harus kebalikan ya. Berarti yang 1 per T sama dengan 1 per A. 1 per A ditambah dengan 1 per B. Jadi kalau kita ketemu perbandingan waktu, kita menggunakan penghitungan kebalikan ya. Penghitungan terbalik. Nah, di sini teman-teman jangan sampai terkecoh sama penghitungan KPK. KPK ini salah ini. Bukan itu ya. Jadi 1 per T, 1 per T, A-nya itu berapa? A-nya itu 4 minggu. Berarti 1 per 4 ditambah dengan 1 per 3. Kemudian kita samakan penyebutnya. Berapa ini penyebutnya? 12 ya. 12, ini kita kali silang aja. 1 kali 3 itu 3, ditambahkan dengan 4 kali 1, 7. Berarti 1 per T sama dengan, kok 7 toh? 4. Astagfirullahaladzim. Ini 4. Nah, berarti 3 tambah 4, 7. 7 per 12. Karena tadi yang ditanyakan adalah lama waktu. Lama waktu itu kan T toh. T sama dengan, kita balik saja. Berarti 12 per 7. Karena yang kita hitung itu dalam bentuk minggu, yang ditanyakan adalah hari. 1 minggu itu ada 7 hari. Kita kalikan dengan 7. Berapa berarti? 12 hari. Jawabannya C. Jadi tolong diingat ya teman-teman. Ketemu perbandingan waktu 1 per T sama dengan 1 per A ditambah 1 per B. Intinya teman-teman jangan berpikir untuk menghitung menggunakan KPK. Kalau KPK berarti 12 minggu. 12 minggu, wow. Masa dimakan bersama-sama kok malah habisnya lama kan? Enggak kan? Oke, soal berikutnya. Ada 4 orang bersaudara yang masing-masing memiliki kebun. Luas kebun Pak Dibyo sama dengan luas kebun Pak Furkon. Luas kebun Pak Dibyo lebih sempit daripada luas kebun Pak Priyo. Pak Joko adalah seorang saudara sepupu Pak Priyo yang memiliki luas kebun lebih sempit daripada Pak Furkon. Urutan nama pemilik kebun dari yang terluas adalah yang paling luas ya. Oke, kita punya trik penulisan. Trik penulisan loh ya. Hindari bentuk penulisan seperti ini. Ini yang perlu teman-teman hindari. Misalkan, di sini kan ada keterangan Dibyo lebih sempit dari Priyo. Berarti D kurang dari P. Hindari bentuk seperti ini. Ya, ini saran Pingli. Teman-teman tak suruh untuk menghindari bentuk seperti ini. Langsung saja. Tidak perlu bentuk seperti ini ya. Nanti malah teman-teman mumet. Ya, terlalu tinggi pemahamannya. Oke, sekarang ini. Kalimat yang kedua. Luas Pak Dibyo sama dengan luas kebun Pak Furkon. Berarti Dibyo sama dengan Furkon. Gini aja. Lalu, Pak Dibyo lebih sempit dari Pak Priyo. Berarti Pak Dibyo, ini Dibyo, lebih sempit dari Pak Priyo. Berarti Pak Priyo ini lebih besar. Ya lebih banyak kan. Taruh aja di atas. Kita berpikirnya atas bawah gitu aja. Ya. Semakin ke atas semakin besar gitu. Terus Pak Joko adalah sepupu Pak Priyo yang memiliki luas lebih sempit dari Pak Furkon. Berarti di bawahnya sini Joko. Tinggal kita urutkan aja dari atas ke bawah. Berarti Priyo, Dibyo, Furkon, Joko, kita cari. Kalau untuk Dibyo dan Furkon ini boleh kebalik ya. Mana? Priyo dulu, berarti Priyo, yang belakangnya Joko. Oke, D jawabannya. Itu cepat banget. Jadi hindari bentuk lebih dari kurang dari. Nanti itu membingungkan. Lebih baik diubah jadi bentuk atas atau bawah. Semakin ke atas semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil. Gitu aja. Oke, soal selanjutnya. Soal terakhir. Linda dan Nopri mengikuti tes penerimaan tes CPNS. Linda selesai pada pukul 11.35
dan langsung pulang. Nopri selesai pada pukul 12.05 searah dengan Linda. Nah, Linda mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam dan Nopri mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per jam. Nopri akan menyusul Linda pada pukul. Oke, di sini kata kuncinya adalah menyusul. Menyusul kita menggunakan deping saja langsung ya, biar nanti pengerjaannya itu cepat. Depingnya gimana? T sama dengan V0 dikali dengan delta T dibagi dengan delta V. Delta itu apa? Delta itu selisih. Delta T itu adalah selisih waktu ya teman-teman. Waktu. Tolong dicatat. Delta V adalah selisih kecepatan. Nah, kalau susul menyusul itu kita berpikirnya selisih. Tapi kalau berpapasan nanti dijumlahkan ya kecepatannya, bedanya cuma di situ. Oke, langsung saja kita masukkan T sama dengan V0. V0 ya saya tulis lagi, V0 itu adalah kecepatan yang berangkat lebih dulu. Siapa? Kecepatan yang kecil. Kecepatan yang kecil siapa? 60. Berarti kan 60 dikali dengan selisih waktunya mulai dari jam 11.35 sampai 12.05 ini berapa jam? Kan 30 menit ya. Kita ubah biarkan aja 30 menit juga tidak apa-apa. Mau diubah jadi bentuk jam juga tidak apa-apa, terserah teman-teman. Boleh, bebas. Kalau di sini bebas. Dibagi dengan delta V. Selisih kecepatannya 80 dengan 60 itu berapa? Ya 20. Tinggal kita main coret-coretan saja kalau di sini. Ya, 60 coret dengan 20, dapatnya kan di sini 3. 3 dikali dengan 30 berarti berapa? 90 menit. Nah, 90 menit. Nah, setelah 90 menit itu berapa? 1 jam 30 kan? 1 jam 30 kita jumlahkan dengan waktu yang terakhir. Jumlahkan dengan 12.05. Kita jumlahkan berarti 13.35 menit. Jawabannya adalah C. Mudah banget kan? Jadi demikian penjelasan dari Pingli soal barisan dan deret angka tadi ya, sampai soal cerita tolong teman-teman pahami. Itu ini adalah soal FR yang menurut Pingli 80% oke. Ya, siapa tahu banyak yang keluar dan sudah terbukti ada banyak di sini yang saya upload keluar. Ya, saya tidak mau memberitahukan mananya saja yang keluar. Biar teman-teman bisa belajar semuanya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.